حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita sudah sampai pada minggu ke-13 dari program Yayasan Edukasi Berbagi. Dan seperti kita lihat bersama bahwasanya semakin banyak warga di lingkungan perumahan Tegal Gede Indah yang mengikuti program Yayasan Edukasi Berbagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Para sahabat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur yang panjang. Jadi apabila kita bersedekah, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya, termasuk pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Untuk itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk mensedekahkan sebagian dari rezekinya, kami senantiasa membuka diri atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kisah tentang perjalanan seseorang yang mereka memiliki kesukaan bersedekah. Pada zaman Nabi Sulaiman ada seorang laki-laki yang memiliki pohon di samping rumahnya. Kemudian di pohon itu ada banyak merpati, ada induk merpati dan ada anak-anak merpati. Kemudian istrinya meminta kepada laki-laki itu agar diambilkan beberapa anak merpati untuk menjadi makanan anak-anak mereka. Selanjutnya suaminya memohon atau suaminya memanjat pohon itu, dan selanjutnya suaminya mengambil anak-anak merpati untuk dibuat makanan anak-anak mereka. Kemudian induk merpati melaporkan kejadian ini kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil laki-laki itu dan menegurnya agar laki-laki itu bertaubat. Akhirnya laki-laki itu berjanji untuk tidak lagi mengambil anak-anak merpati. Akan tetapi pada saat berikutnya istrinya kemudian meminta lagi kepada suaminya agar mengambil anak-anak merpati itu untuk makanan anak-anaknya. Pada awalnya suaminya menolak, akan tetapi karena terus dirayu oleh istrinya, akhirnya suaminya kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Hal ini juga dilaporkan kembali oleh induk merpati kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman marah besar dan Nabi Sulaiman mengutus 2 setan untuk menjaga pohon itu. Dengan pesan dari Nabi Sulaiman,
agar setan menjaganya dari gangguan laki-laki yang akan mengambil anak-anak merpati itu. Akan tetapi setan-setan itu kemudian terus menjaganya, dan ketika suami itu tadi memanjat pohon, kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Lalu suami itu turun dan memberikan segenggam makanan untuk dikonsumsi oleh pengemis itu. Setelah itu suami ini atau laki-laki ini kemudian melanjutkan memanjat pohon dan bermaksud untuk mengambil anak-anak merpati. Ketika setan menjalankan tugasnya ingin menarik atau menjatuhkan laki-laki ini, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk memegang leher 2 setan itu. Satu setan dipegang lehernya kemudian dibuang ke ujung timur, dan satunya dipegang lehernya dibuang ke ujung barat dunia ini. Dengan demikian kita bisa melihat bahwasanya ternyata dampak dari sedekah kita akan terhindar dari mara bahaya seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang memiliki pohon ini. Laki-laki itu bersedekah untuk pengemis dan selanjutnya mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk dijaga oleh 2 malaikat, termasuk dari gangguan setan yang sudah diutus oleh Nabi Sulaiman. Hikmah dari cerita ini bisa kita petik, di mana kegemaran bersedekah itu ternyata bisa menghindarkan dari mara bahaya, dan kegemaran bersedekah bisa memperpanjang umur. Sedekah tentunya adalah dengan barang yang halal, dengan harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Sedekah tidak perlu banyak. Ini adalah salah satu contoh di mana kita bersedekah bisa dalam bentuk sayur-sayuran kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan mudah-mudahan sedekah kita meskipun sederhana bisa bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya, penyakit, COVID, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa dipanjangkan umur kita, sehingga kita bisa lebih banyak lagi berkesempatan untuk beribadah dan bersedekah. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya dalilan nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqqi, Rasulal hidayah, ya